Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan di ujung akhir doa puasa Daniel kita yang ke-21 hari ini ya saudara. Bagi yang telat atau mau mengikuti bisa ikutin, ada 21 pesan-pesan Tuhan di video sebelumnya. Saudaraku, saya percaya kita di penghujung akhir zaman, mari kita kuatkan roh kita dengan banyak mengambil doa dan puasa. Kita berlatih tubuh kita supaya kita bisa menguasai diri kita. Kalau enggak nanti kita tidak bisa hidup di dalam Roh Kudus dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Seringkali kedagingan kita menyeret kita untuk manusia roh kita mengikuti daging. Tetapi firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh roh maka engkau akan hidup. Maka di akhir zaman ini mari kita perkuat roh kita dengan pujian, penyembahan, dengan doa, dengan ambil puasa. Kita melatih tubuh kita untuk menguasai diri. Sehingga kita bisa menahan hati, menahan emosi. Dan kita boleh jadi pemenang. Puji nama Tuhan. Kita naikkan dulu satu pujian. Sebelumnya firman Tuhan akan disampaikan. Di mana tadi saya melaksanakan pelayanan di tempat rumah satu Bucenten. Dan di situ saya menyampaikan firman. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Kurabata syakarabata karalabaya sheke de shikara papa 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 ya shikara papa 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 Huralabaya syakaralabaya syakara papa 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 papa. Bapa di surga, saat ini kami naikkan pujian penyembahan yang keluar dari hati kami Bapa. Kami fokuskan roh jiwa tubuh kami Tuhan untuk menyembah. Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Biar hidup kami benar, hidup kami kudus, selaras dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh Tuhan masuk di ruang Maha Kudus-Mu dengan hati yang bersih, tangan yang bersih Tuhan, hati yang tulus dan murni Tuhan. Engkau mencari kami ya Bapa, dan kami juga terus rindu untuk masuk ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mulai memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're a rose of Sharon, you're my God. Oh Jehovah, oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're a rose of Sharon, you're my God. Lord, you are holy. Kudus, kuduslah Tuhan. Lord, you are holy. Kudus Tuhan. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. You are holy, Lord. Lord, you are mari kita sembah Dia. Sikaralamo, hiaralamo, siaralamakaralamo. Engkau Maha Kudus, Kau Maha Suci, mulia. Namamu ajaib, namamu heran. Sandaralama karalama ya serede. Yaralama karalamo ya se. Sikarala bala 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 bala.
hadirlah Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami yang menyelesaikan doa puasa Daniel ini minta pengurapan yang baru tercurah dengan dahsyat Tuhan. Dan roh kami tidak up and down lagi, tapi kami terus menyala-nyala dan kobaran api Roh Kudus semakin besar di dalam roh kami Bapa. Kami percaya saat dan waktunya kami boleh membagikan obor-obor-Mu Tuhan, api-api-Mu yang besar pada jiwa-jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Mereka yang hampir padam, bulu yang terkurai tidak akan Kau patahkan, sumbu yang mulai pudar tidak akan Kau padamkan. Biarlah kami membawa api kegerakan, api Roh Kudus Tuhan membakar bagi jiwa-jiwa yang letih lesu berbeban berat, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang takut dan khawatir Tuhan. Kau pertemukan pada kami jiwa-jiwa ini Bapa, bahkan mereka yang dalam kegelapan, biarlah terang Kristus semakin bersinar di dalam hidup kami, menerangi jiwa yang dalam kegelapan, sehingga mereka melihat jalan keselamatan, jalan kebenaran hanya ada padamu Tuhan. Dan biarlah kami boleh ya Bapa, Engkau bawa tinggi naik Tuhan, supaya boleh menyinari, karena lampu sinar itu tidak disembunyikan di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian, sehingga orang melihat kami jadi mercusuar-Mu di tengah badai hidup, di tengah semua pergolakan batin, di tengah masalah, pergumulan, penderitaan, ombak yang ganas. Biarlah kapal-kapal itu, nahkoda itu melihat terang-Mu Bapa. Biar kami boleh menjadi terang dunia seperti Tuhan yang boleh menyinari kegelapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur lagi, sangat bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah kebaikan, keselamatan-Mu Tuhan. Kami pegang erat salib Kristus. Disitulah ada perpindahan, di mana kami boleh bertobat sungguh-sungguh. Ada perpindahan dari gelap kepada terang Kristus. Kami boleh dari kematian kepada kehidupan. Dan kami boleh ada pertukaran dari kutuk menjadi berkat hidup kami, menjadi berkat bagi anak cucu kami. Kami buat generasi yang baru, generasi yang kuat, generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang berkelimpahan dari roh, jiwa, sampai tubuh, sampai jasmani, sampai ekonomi. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja, bergerak dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan punya mata melihat, Tuhan punya telinga mendengar, Tuhan punya mulut masih berbicara hari ini bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau datang melekat, yang mau intim dengan Tuhan, yang mau hatinya melekat kepadamu. Engkau akan sampaikan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Engkau buat kami bisa dipercaya untuk rahasia kerajaan Allah. Kau sampaikan kepada kami. Singkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi kami. Kami break di alam roh. Kami hancurkan, kami patahkan semua kutuk-kutuk, semua apa yang selama ini tertutup, terbuka Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, setiap firman yang disampaikan hari ini di dalam pelayanan kami pada sore tadi Tuhan, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sedikit banyak yang kami lakukan, Tuhan akan pertambahkan, Tuhan akan multiplikasi, Tuhan akan membuat banyak jiwa-jiwa boleh mengerti dan boleh bertumbuh iman mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur sekali tadi tidak sempat merekam di tempat pelayanan karena kuota untuk videonya sudah full. Tapi saya percaya Tuhan berbaik hati sehingga apa yang disampaikan firman tadi kita semua bisa mendengar. Saya baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan bilang, akulah pintu. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam pintu Tuhan, Tuhan
Tuhan bukakan bagi kita. Dan seringkali juga Tuhan mengetuk setiap pintu hati kita supaya kita boleh membuka pintu kita untuk Tuhan masuk. Dan juga di dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu juga adalah pintu. Barang siapa masuk melalui Tuhan Yesus, dia akan selamat, dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi saudara, tadi saya melayani berapa jiwa ya? Ke 13 sampai 15 orang. Dan di situ sudah sebagian percaya Yesus, ada beberapa orang yang belum percaya Yesus ya, maksudnya baru ikut-ikutan. Tapi saya yakin dan percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan menjamah hati mereka yang belum menerima Yesus. Tapi saya juga tadi berkata, hanya melalui Yesuslah, Tuhan Yesus Kristus, ada jalan keselamatan. Karena Tuhan bilang, aku pintu. Jika kita masuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan masuk pada pintunya Tuhan. Dan Tuhan bawa kita ke padang rumput yang hijau. Kita gak usah takut, gak usah khawatir akan masa depan. Apa yang kita makan, minum, pakai. Tuhan ada jaminan Tuhan pada saat kita melekat sama Tuhan. Apabila kita masuk ke dalam pintunya Tuhan, ada berkat Tuhan yang melimpah. Karena apa? Tuhan bilang, aku sediakan padang rumput yang hijau. Kita ini anak domba dan Tuhan itu gembala. Pada saat kita mau dituntun Tuhan seperti Mazmur 23. Ya saudara, kita bisa bacakan. Nah itu saudara, Tuhan ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan Tuhan. Kita gak usah takut khawatir akan hari esok. Saya bilang tadi juga, kenapa khawatir, kenapa takut? Karena gak melekat sama Tuhan, gak tahu Tuhan itu bagaimana, gak mengerti dan gak mengenal Tuhan. Rugi kalau jadi orang Kristen yang tidak mengenal Allahnya. Bahkan dikatakan orang yang mengenal Allahnya, dia akan bertindak. Dan setan tahu orang yang kenal sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dan yang enggak, saudaraku. Karena di alam roh itu mereka bisa lihat. Jadi kita pun ayo melekat sama Tuhan. Sebagai jaminan kita juga Tuhan akan menyediakan padang rumput. Jangan kita khawatir. Jadi saya juga mendorong tadi yang belum percaya Yesus ya, ada yang masih agama Kedar Nebayot ya saudaraku. Masih keturunan Abraham. Nah itu saudara, ayo, saya tidak memaksa, tapi kamu cari sendiri Tuhan. Karena Tuhan bilang pintu. Ya, kalau kau masuk ke dalam pintu Tuhan Yesus, engkau akan menemukan padang rumput, kau akan menerima keselamatan, kau akan dijamin oleh Tuhan hidup dalam kelimpahannya. Seringkali ada beberapa teman yang di sana juga yang berkekurangan ya saudara. Bahkan tadi juga satu demi satu bersaksi, ada yang menangis karena belum bayar kontrakan rumah saudaraku ya. Mungkin lelah capek dalam kehidupan di dunia ini karena dikejar oleh arus kebutuhan hidup. Saya juga sempat sedih. Tapi saya bilang jangan menangis terus Bu untuk masalahmu. Tapi pandang Yesus. Percayakan, punya iman. Engkau hatimu jauh. Engkau tidak mengerti akan Tuhanmu. Sehingga engkau berkutat terus dengan masalahmu. Dengan kemiskinanmu. Dengan ekonomi yang morat-marit ya. Saudara, dengan hutang yang masih menumpuk juga. Ada yang tadi bersaksi menangis saudara. Jadi ayo kita datang kepada Yesus, sumbernya, dia pintu, ada padang rumput. Ayat yang selanjutnya dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Ya. Jadi pada saat kesusahan kita, masalah kita, ekonomi ya, bergumulan kita yang tidak pernah habis-habisnya, maka seringkali ada bisikan iblis, lu ngapain jadi orang percaya, lu ngapain jadi percaya Yesus, lihat kehidupan lu ya, maksudnya morat-marit di dalam kekurangan, kemiskinan, di mana Tuhan lu. Seringkali iblis itu memberikan bisikan-bisikan ya saudara. Oleh sebab itu ayo lawan dengan iman yang teguh. Karena kita sudah percaya Yesus. Usir semua suara-suara iblis. Usir semua roh-roh kemiskinan, harus jelas. Roh kemiskinan, roh hutang, roh kerja keras. Nah, nanti ini belum ada jodoh, kawin cerai, roh sakit penyakit. Tadi juga ada yang bersaksi anaknya ditabrak ya sampai bolong lututnya. Itu nggak sekolah umur 14 tahun. Ayo Bu, saya urapin ibunya. Ibu nanti mengurapin anaknya. Belajar mendoakan. Ya, minta kesembuhan. Ya saudara, jadi kita ajarkan saudara supaya roh mereka kuat. Dan kemudian satu demi satu tadi saya doakan, saya urapi mereka. Ada yang menangis, kenapa? Roh mereka kering, roh mereka kosong. Ya saudara, mungkin karena pergumulan hidup yang banyak dan lama. Ya, jangan sampai kehilangan iman, jangan sampai keselamatan jiwamu dicuri iblis. Karena iblis bilang
Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, jadi iblis datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri kesehatan, mencuri berkat, sampai ujungnya itu mencuri jiwamu, sampai engkau murtad, sampai kau nggak Tuhan-Tuhanan lagi, sampai kau menyangkal Yesus. Itu yang iblis mau, itu iblis tepuk tangan. Tapi mari saat ini saya dorong saudara untuk melekat sama Tuhan. Lawanlah iblis, mendekat pada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan setiap suara-suara dari kuasa kegelapan. Ayo saudara, jangan diam, jangan ditembakin iblis dengan masalahmu sehingga kau hanya bisa menangis dan menderita. Tapi lawan dengan iman yang teguh. Iman timbul dari baca firman. Ya saudara, di sini ada yang malas-malas juga saudara yang baca firman. Cuma satu pasal, ada yang enggak. Ada yang up and down rohaninya, enggak salah kalau terus dijitakin sama iblis saudara. Ayo bangkit, iman timbul dari baca firman. Saya juga tadi bawa Alkitab, bawa traktat-traktat yang disumbang dari GBI Rem, banyak tuh. Dari dosen-dosen GBI Rem titip sampai 4 dus saudara traktat. Mungkin takut ya karena kristenisasi bagi-bagi traktat. Saya bilang bagi pada orang yang kenal dan tanya mau enggak. Kalau mau ambil ya saudara. Juga Alkitab ada yang nyumbang banyak. Saya berikan bagi mereka yang mau baca, yang mengenal Tuhan. Ya, jangan sampai digeletakin ya, karena itu ada harganya saudaraku. Saya mengucap syukur Tuhan buka di YouTube Pas Agape ini bekerja sama, ayo di ladang Tuhan. Penuaian akhir ini harus segera terjadi. Mari kita lawan ini sampai ke alam roh saudaraku. Ambil doa puasa tengking. Banyak teman-teman yang punya karunia-karunia penglihatan, 9 karunia roh harus aktif. Buah roh juga harus muncul. Sehingga engkau bisa mematikan kedaginganmu. Di puasa dan yang terakhir ini, matikan kedaginganmu dan hidup oleh roh. Dan jangan pernah lagi muncul itu yang namanya kedagingan. Saudara, yang harus muncul itu buah-buah roh, karena Tuhan mencari buahnya. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah-buah roh, dan buah-buah kehidupanmu. Dan dikatakan yang terakhir dalam ayat ini, supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak kita maha kaya, Bapak kita punya surga. Dia mengosongkan dirinya, Tuhan yang mulia. Surga yang mulia, dia datang ke bumi untuk apa saudara? Untuk kita, untuk orang berdosa. Dia mencari orang berdosa untuk menyelamatkan kita yang menanggapi panggilannya. Karena Tuhan datang untuk membawa hidup. Hidup apa saudara? Hidup kekal. Ada jaminan, itu yang hendak dicuri iblis. Pada saat kita percaya Yesus, maka kita terhubung roh kita dengan Tuhan. Ada kehidupan surgawi yang mengalir dalam kehidupan kita, sehingga roh, jiwa, tubuh kita sehat sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saudara, mulai hari ini mari kita masuk lebih dalam dengan Tuhan. Jangan hanya selutut, sepinggang, bahkan tenggelam bersama Roh Kudus. Mari kita tenggelamkan hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Tenggelamkan hidup kita dalam rencana Tuhan. Jangan ada lagi rencana-rencana kita, rencana pribadi, rencana manusia. Mari kita melebur dengan rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang dahsyat, rencana Tuhan yang ajaib, rencana Tuhan yang mulia. Itu yang kita mau, kita kejar saudara. Jadi lebih lagi intim dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Dan setiap tindakan, setiap apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan satu iman. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan Allah. Dan setiap taburan kita juga, kita berdoa, kita panggil tuaian. Untuk tuaian jiwa-jiwa, untuk tuaian berkat-berkat, ya juga harus kita panggil. Saya belajar panggil tuaian. Ya, aku pemanggil dari barat timur selatan tuaian jiwa-jiwa. Aku panggil dari utara barat timur selatan tuaian apa saudara? Tuaian untuk berkat-berkat keuangan juga saudara. Kenapa? Karena visi misi untuk penginjilan juga perlu dana saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan perlu dana, pendoa perlu dana, penginjilan perlu dana saudara. Semuanya Tuhan berikan. Kegoncangan ini akan membawa harta bangsa-bangsa mengalir pada orang benar untuk melaksanakan tuaian akhir. Jadi ayat yang terakhir dikatakan, Tuhan adalah sumber kelimpahan. Akui Tuhan dalam setiap langkahmu. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan. Nanti sebentar kita akan masuk dalam doa dan pengurapan. Saudara yang sudah selesaikan 21 hari dengan lulus,
Tuhan akan sediakan banyak upah. Saya juga banyak pernyataan-pernyataan Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba ada teman yang kirim pesan-pesan Tuhan kepada saya secara pribadi. Ada karunia-karunia penglihatan yang Tuhan berikan juga dalam diri saya pribadi. Dan bila itu menjadi nyata di penghujung doa puasa kita pada saat ini, mari kita naikkan satu pujian, kita doa. Kita masuk dalam doa peperangan, kita masuk dalam doa deklarasi. Jangan menangisi masalahmu terus, jangan mengasihani dirimu terus. Ayo kita menangisi jiwa-jiwa. Ayo kita bersatu dengan Tuhan supaya kita boleh menyelesaikan rencana Bapa. Oralamayase Sikaralamaya sandaralabau sekerede Hiaralama karalabaya sandaralabau koralabo Hiaralaba kata korobo sandarala karalabaya se Haleluya Kuralamaya siki Ya Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. Bangkitkan gerejamu, bangkitkan umatmu, bangkitkan setiap anak-anak Tuhan. Bangkitlah penuai-penuai yang kuat di akhir zaman. Bangkitlah tentara-tentara Tuhan yang gagah perkasa. Bangkitlah nabi-nabi Tuhan. Setiap pendoa-pendoa Orabakata korabayase yang melekat di hati Tuhan, yang tahu isi hati Bapa, yang mengerti semua rencana Tuhan. Semuanya jadi di dalam nama Yesus. Oralaba kata korobo sekara baba 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 hena korobo sekara bo karabo sekara da. Aku salurkan di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Kita akhiri doa puasa Daniel ini. Kita kerat semua kedagingan kita. Kita hidup oleh Roh Tuhan mulai hari ini. Bergerak bersama Roh Kudus. Peka mendengar suara Roh Kudus. Sehingga dia penolong penuntun yang diutus Bapa untuk menolong kita. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat rumah bagi kita. Dan Roh Kudus diberikan pada kita. Sekarang di dalam nama Yesus penuh Roh Kudus. Kuat di dalam Roh Tuhan. Pegangan kita salib Kristus. Dan Roh Kudus yang diberikan pada kita menjadi kekuatan. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang digali. Yang dipakai semua untuk penginjilan. Untuk mendoakan jiwa-jiwa. Untuk menguatkan mereka yang lemah. Saat ini di dalam nama Yesus tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi roh atau jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Saat ini di-break, dihancurkan di dalam nama Yesus. Semua kutuk hutang, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk cerai, kutuk berat jodoh, kutuk sakit penyakit apapun, kutuk kematian, kutuk kecelakaan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Nyahlah segala kuasa-kuasa kegelapan. Kau tidak berhak lagi untuk mengambil apapun dalam kehidupan kami. Kami terus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, berketopongkan keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, perisai iman di tangan kami, pedang roh di tangan kami, dan juga kami berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Kami saat ini sederap berjalan bersama Tuhan. Ada Tuhan, kami percaya Tuhan. Ada anugerah-Mu, ada kebaikan kemurahan-Mu, ada hadiah bonus-bonus yang Kau berikan bagi kami, ada upah di dunia ini Tuhan, supaya kami terus bergerak menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan adalah perkara kecil untuk pemulihan segala sesuatu. Yang Tuhan sedang proses adalah hati yang berbalik dan bertobat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami percaya Tuhan, doa puasa Daniel ini Tuhan, kami mempunyai kekuatan roh yang double. Saat ini double porsi pengurapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Terima pengurapan Daniel. Mempunyai roh yang excellent, mempunyai roh yang bijaksana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.